Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azahra dari Program Studi Budidaya Ikan atau BDIB, asal Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai komunikasi. Baik, langsung saja. Komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi berarti juga mengeluarkan pikiran, yaitu memindahkan gagasan melalui lambang-lambang yang dimengerti oleh orang lain, dengan tujuan agar orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan. Fungsi komunikasi. Ada beberapa fungsi dari komunikasi, yaitu A. Sebagai informasi. Maksud dari sebagai informasi ini adalah komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. B. Sebagai kendali. Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. C. Sebagai motivasi. Komunikasi memberikan dalam hal memotivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para motivator. Cara komunikasi. Cara komunikasi terbagi menjadi dua, seperti yang telah saya buat ini. Ada terbagi, yaitu verbal. Verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan atau tulisan, seperti ini. Bisa melalui chat ataupun melalui via sosmed. Dan juga nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya, seperti kita berbicara kepada orang lain untuk menyampaikan informasi. Sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukan kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain. Model komunikasi. Model komunikasi dapat diklasifikasikan ke tiga jenis model komunikasi, yaitu ada model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksional. 3. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi SMCR dan Low, dan model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi transaksional Barlow. C. Model
Komunikasi interaksional adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksional digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Tujuan komunikasi. Tujuan dari komunikasi adalah sebagai berikut. Hal yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Maksudnya, apa yang diberikan oleh si informasi tadi dapat dimengerti oleh si penerima. Orang lain bisa memahaminya. Pesan tersebut atau informasi tersebut dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah. Supaya apa yang disampaikan dapat diterima orang lain, bertujuan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan suatu hal sesuai dengan keinginan komunikator. Komponen-komponen komunikasi. Ketika hendak melakukan sebuah komunikasi, maka terdapat syarat sebagai berikut. 1. Source, yang maksudnya adalah bahan dasar penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Salah satu contoh komunikasi adalah orang, buku, lembaga, dan masih banyak contoh lainnya. Kedua, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan, dapat berupa seseorang yang sedang menulis atau berbicara, berupa kelompok, orang, ataupun organisasi komunikasi seperti film, surat kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya. Ketiga, komunikan. Komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi berupa seseorang, kelompok, ataupun massa. Keempat, pesan. Pesan adalah keseluruhan hal atau informasi yang disampaikan oleh seseorang komunikator. Pesan memiliki tema utama sebagai pengarah dalam usaha untuk merubah tingkah laku serta sikap orang lain. Kelima, saluran. Saluran merupakan media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian, yakni saluran formal atau resmi, dan saluran informal atau tidak resmi. Yang keenam atau yang terakhir adalah efek. Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi yang sudah terjadi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Elemen-elemen pendukung komunikasi yang efektif terdiri dari 1. Credibility. Credibility berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Contohnya, seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Atau juga seorang guru yang dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Kedua, konteks. Konteks adalah berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian audiens. Misalnya, berita atau informasi tentang kesehatan sangat sesuai bagi ibu-ibu yang sedang menjalani masa kehamilan. Ketiga, konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efek apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh audiens. Yang keempat adalah clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada audiens. Yang kelima, continuity and consistency. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau continue. Misalnya, pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui beberapa media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keenam yaitu capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda, tergantung beberapa faktor.
Contohnya latar belakang pendidikan, usia, ataupun sosial. Yang ketujuh yaitu channels of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Kegagalan komunikasi. Beberapa faktor kegagalan komunikasi tersebut sebagai berikut. 1. Pesan sulit dipahami. Maksudnya, pesan tidak berbelit-belit atau bermutar-mutar tanpa ada gagasan inti sehingga membuat komunikan susah memahami dan malas memahami pesan yang dibuat oleh komunikator. Persepsi negatif. Maksudnya adalah komunikator akan berpengaruh terhadap penerima pesan yang dilakukan oleh komunikan. Oleh karena itu, cobalah untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut. Ketiga, tidak percaya diri. Komunikator yang tidak percaya diri terlihat sangat grogi dan lain sebagainya, sangat susah untuk membuat audiens menjadi betah mendengarkan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Akibatnya, pesan akan menjadi lebih sulit tertangkap dan menyebabkan komunikan jadi tidak bisa memahami pesan dengan baik. Oleh karena itulah, komunikator sebaiknya memiliki rasa percaya diri yang cukup. Rasa percaya diri bisa diasah dengan berlatih ataupun dengan semakin banyak melakukan komunikasi. Keempat, tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Jauhnya tingkat hubungan komunikator dan komunikan bisa menghambat komunikasi yang dilakukan. Misalnya, apabila kamu baru berkenalan dengan seseorang dan orang tersebut mengucapkan beberapa hal yang membuatmu harus mengeluarkan biaya atau tenaga tertentu untuk melakukannya, kamu cenderung tidak akan mau mengikuti hal tersebut karena khawatir akan ditipu dan lain sebagainya. Yang kelima, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi seperti cacat fisik yang tidak diketahui sumber suara yang mengganggu suara komunikator dan lain sebagainya bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang keenam, bahasa tidak sama. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahasa memegang peran yang penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi lisan. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi tersebut pasti akan mengalami kegagalan. Oleh karena itulah, komunikator harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan harus sama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.